Namaku adalah Silva, dan inilah kisahku sebelum pelakor sadis merenggut nyawaku perlahan-lahan dengan tragis hanya karena ingin menguasai suamiku. Aku adalah seorang gadis cantik di desaku. Lalu aku menikah dengan seorang pria tampan, dan kami hidup bahagia. Lalu kami memiliki 2 orang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yaitu Diego dan Diera. Sekalipun suamiku hanya seorang petani, tapi kami hidup bahagia karena suamiku memperlakukanku dengan baik. Ia sangat menyayangiku, dan setiap hari ia mengatakan kepadaku bahwa hanya akulah wanita yang ia sayangi. Sekalipun kami hanya hidup pas-pasan, tapi kami juga tidak pernah merasa berkekurangan karena kami saling menyayangi satu sama lain. Dan kami mengerjakan apa yang kami bisa kerjakan. Aku menjadi seorang istri yang baik, dan suamiku pun menjadi suami yang baik. Dan anak-anak kami juga tumbuh sehat dan bahagia. Tapi suatu ketika kami sedang makan malam, tiba-tiba suamiku berkata kepadaku bahwa ia ingin mencoba peruntungan untuk bekerja di perusahaan milik negara. Namun ia harus pindah ke kota M. Tapi aku dan anak-anakku harus tetap tinggal di sini untuk mengurus perkebunan kami. Karena di sana suamiku belum bisa mencukupi kebutuhan kami, karena ia akan memulai bekerja sebagai honorer dan hanya mendapatkan gaji seadanya saja. Aku tidak bisa tidur semalaman, aku terus memikirkannya. Bagaimana aku bisa mengurus perkebunan sendirian sambil mengurus anak-anakku. Tapi setelah lama berpikir, demi masa depan yang lebih baik, aku pun mengikhlaskan suamiku untuk pindah ke kota M. Dan anak-anakku juga sudah umur 4 tahun. Setidaknya mereka aku bisa bawa ke ladang untuk menemaniku di sana. Toh mereka juga senang bermain dan berlari-larian di ladang. Lalu aku pun mengizinkan suamiku untuk berangkat ke kota M. Dan keesokan harinya, suamiku pun berangkat meninggalkan kami bertiga. Awalnya aku merasa kesepian tanpa adanya suamiku. Tapi kembali lagi aku harus memikirkan masa depan anak-anakku. Karena walaupun kami hidup berkecukupan, tapi anakku akan menjadi semakin besar dan mereka akan mempunyai kebutuhan yang semakin banyak. Apalagi kalau mereka sudah sekolah. Jadi aku harus tetap semangat menjalani kehidupanku di perkebunan bersama kedua anakku. Dan yang terpenting adalah suamiku harus tetap terus berkabar untuk mengabari kami. Dan sesampainya di kota M, suamiku pun langsung berkabar bahwa ia tiba dengan selamat. Dan keesokan harinya, ia akan langsung bekerja sebagai honorer di sebuah perusahaan milik negara. Aku pun sangat bahagia mendengarkan kabar tersebut dan mengetahui bahwa suamiku telah tiba dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Setelah suamiku meninggalkan kami, aku selalu ke ladang setiap hari membawa anak-anakku dan pulang di sore hari. Dan begitulah rutinitasku setiap harinya. Dan nantikan kisahku selanjutnya di part 2. Dan kisahku akan semakin menarik dari hari ke hari.